Seperti biasa sebelum kita baca hikam, kita ada muqaddimah fiqhiyah, yaitu dengan kitab Takrib atau Mukhtasar Abi Suja. Yang kita masih di bab zakat. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid darin amin. Sampai kepada faslun fi zakati urudit tijarati. Fasal tentang zakatnya barang-barang dagangan. Barang dagangan wa tuqawwamu dinilai urudut tijarati barang-barang dagangan inda akhiril khali. Waktu akhir khal. Bimasturiyat bihi, yakni dengan alat belinya dulu. Jadi kalau belinya dengan uang, ya dikira-kira dengan uang nanti. Untuk kita ukur, kita hitung nisabnya. Seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, nisabnya perdagangan adalah sama dengan nisabnya emas dan zakat emas. Yaitu kurang lebih antara 80 sampai 90 gram. Anggap saja 90 gram. Dan 90 gram itu dinilai dengan uang. Kan alat belinya barang dagangan rata-rata dengan uang. Maka dari semua barang dagangan ini dihitung dengan harga, dinilai dengan uang, maka dizakati dengan uang nanti. Bukan zakat dengan barang dagangannya, kecuali barang dagangannya memang barang dagangan yang bisa. Seperti dagangannya kambing, bisa saja dia mengeluarkan zakat kambing. Tapi caranya bukan seperti mengeluarkan zakat kemarin, zakat kambing. Tapi ini zakat barang dagangan. Tapi giliran toko paku, ya masa dia mengeluarkan zakat paku. Kan? Maka dinilai uang. Nah, cara menilainya adalah di akhir haul. Nah, akhir haul ini adalah, haul itu berputar 1 tahun. Jadi siapapun yang berjual beli, berdagang, hendaknya dari awal dia berdagang sudah dicatat. Itu awal tahun, biarpun belum sampai nisab. Bisa saja hari ini modalnya cuma 10 juta, dimulai hari ini. Bulan Muharram, tanggal berapa misalnya. Hari ini mulai jual beli, belum sampai nisab. Ternyata dalam bersama berjalannya waktu berkembang ini bisnis. Di akhir tahun nanti sampai nisab, maka saat itulah dihitung dan wajib keluar zakat. Mulai menghitung nisabnya belum sampai nisab. Tapi penghitungan di akhirnya harus sampai nisab. Kalau di akhir tahun belum sampai nisab nggak dihitung. Nggak wajib zakat, harus sampai nisab dan berputar 1 tahun. Kemudian yang dizakati adalah yang masih berputar dalam bentuk uang atau barang dagangan. Yang sudah dikeluarkan menjadi rumah, anting, baju, hadiah, yang keluarkan tidak wajib zakat lagi. Jadi zakat perdagangan itu nggak susah. Karena yang sudah, misalnya kita punya keuntungan. Setelah punya keuntungan dari perdagangan ini berjalan, bukan sengaja ingin menghindar dari zakat, bukan. Tapi sudah normal, artinya setiap untung kita nyicil beli tanah, untung bangun rumah. Jadi kalau sudah jadi rumah nggak dihitung lagi untuk dizakati. Tinggal yang ada aja saat itu, baik uang tunainya atau barang dagangan yang ada, dijumlah, dikumpulin nanti berapa, dikeluarkan nanti 2,5%. Cara mengira-ngira yaitu dikembalikan kepada alat belinya apa. Untuk membeli barang ini apa? Uang, berarti kembalikan zakatnya uang. Setelah kira-kira misalnya, oh ternyata 120 juta, oke, 120 juta, maka dia mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi bisa saja orang berdagang nggak wajib zakat sama sekali. Nggak sampai nisab terus. Tapi dia bisa beli rumah, beli ini, bangun beli tanah, ya bisa saja. Berdagangannya nggak pakai modal banyak. Modal cuma 25 juta. Cuma setiap hari habis, beli lagi besok 25 juta. Untungnya 5 juta, 25 juta, untung 5 juta. Setiap hari begitu. Tapi memang nggak banyak. Di akhir tahun dijumlah nggak sampai nisab, yang nggak wajib zakat. Seperti itu. Wa yukhraju min dzalika rub'ul usyr. Dikeluarkan daripada uang tersebut berapa rub'ul usyr? 1/4 dari 10. 1/4 dari 10 alias 2,5%.
2,5%. Perdagangan. Ini dagang macam-macam, dagang apa saja. Maka ini kami ingatkan bahwasanya jual aset tidak wajib mengeluarkan zakat. Herannya kita mendapatkan selebaran tentang orang jual aset wajib zakat. Ini bagaimana? Orang jual tanah wajib mengeluarkan zakat. Enggak. Kecuali jual beli tanah. Jual beli rumah baru wajib zakat. Karena dia jual beli. Tapi enggak, dia membeli, menjual. Dapat warisan dijual, keluar wajib zakat. Dari mana wajib zakat ini? Kita nggak boleh loh ya tamak dengan hartanya orang kaya. Nggak boleh kita zalim kepada orang fakir, juga nggak boleh zalim kepada orang kaya. Tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Selagi tidak wajib zakat, kenapa dipaksain? Kemudian yang lainnya lagi, ini bab baru lagi, wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi. Yang paling banyak ini zakat perdagangan. Kalau kita bicara tentang zakat dari awal akhir itu yang paling banyak terjadi zakat perdagangan. Pertanian iya, tapi tidak sebanyak perdagangan. Di pasar semuanya itu ada orang berdagang itu. Kemudian zakat ma'adin, tambang. Wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi wal fiddati, yang dikeluarkan dari tambang-tambang emas dan perak. Tambang emas dan perak ini wajib zakat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i hanya emas dan perak. Tapi dalam madhab lain seperti madhab Ahmad dan yang lainnya mengatakan segala tambang yang menghasilkan tambang minyak, tambang ini, tambang itu. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i hanya tambang emas dan perak. Yukhraju minhu, dan kalau punya tambang emas, tambang perak, tentunya setelah sampai nisab. Nisabnya sama dengan perdagangan tadi, nisabnya sama dengan emas dan perak. Setelah itu yukhraju minhu, dikeluarkan zakat daripada barang tambang tersebut, rub'ul usyur, sama 2,5%. Filhal, enggak usah nunggu 1 tahun, tapi seketika dia panen, dia mengeluarkan zakatnya. Seketika panen sampai nisab, keluarkan zakatnya. Kalau sekali panen tidak sampai nisab, dikumpulin selama 1 tahun. Jika selama 1 tahun ternyata belum sampai nisab, enggak wajib zakat selama. Baik. Wa ma yujadu minar rikasi. Ar-rikasu fa fihil khumus. Ar-rikas wa ma, dan apa yujadu yang ditemukan minar rikasi dari barang temuan barang jahiliyah. Rikas adalah kita menemu barang antik yang berharga. Jika ada tanda-tanda kalau itu barangnya orang jahiliyah, orang kafir sebelum Islam, maka itu kita miliki. Tapi wajib kita menzakatinya. 1/5, 20%. Kok banyak banget? Oh, enggak pakai modal, nemu. Gali tiba-tiba ada patung emas. Kalau sudah patung pasti bukan orang Islam. Berarti miliknya orang kafir. Tapi kalau kita gali ketemu emas, piring, gambarnya masjid, wah ini miliknya orang Islam. Kalau orang Islam nggak boleh. Masuk diumumkan atau dikembalikan nanti kalau memang antara zaman perang zaman ini, kalau ada keraguan apakah ini barangnya orang Islam atau tidak, misalnya nggak jelas, nggak ada tanda-tanda miliknya orang kafir, juga tidak ada tanda-tanda orang Islam, kemudian diperkirakan zaman perang, ya sudah dikembalikan ke negara. Seperti harta rampasan. Tapi kalau memang ini jelas-jelas tandanya ada bahwasanya barang berharga ini, kalau dulu ditemukan Jatayu ya patung burung di Jawa Timur misalnya, terdiri dari emas dan permata, harganya enggak kira-kira itu. Kalau seandainya itu ditemu orang pribadi ya wajib dibayar zakat. Bayar zakat, zakatnya adalah 1/5-nya, 20%-nya. Fafil khumusu adalah khumusnya. Ini adalah juga yang harus emas dan perak. Barang berharga ini emas dan perak. Dan sampai nisab. Selesai sampai di sini, ini hampir tidak terjadi. Tapi mungkin juga kita gali-gali, kita yang penemuan peninggalan zaman Belanda. Ada gambarnya, apa misalnya tanda-tanda bahwa ini bukan miliknya orang Islam lain. Kalau seperti itu adalah dimiliki dan langsung dikeluarkan zakatnya 1/5-nya. Baik, ini saja kita lanjut.